Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadid Prakoso dengan NIM 1204031655. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai bahasa dan budaya. Nah, pada dasarnya bahasa itu merupakan sejumlah simbol atau sebuah tanda yang disetujui oleh sekelompok orang untuk menghasilkan makna tertentu. Hubungan antara simbol yang dipilih, maknanya yang disepakati tentu kadang-kadang berubah. Sebagai gambaran pada konsep ini, di sebelah PPT ada beberapa simbol. Nah, di simbol ini ada simbol danger, tanda seru, segitiga. Seru dan segitiga. Kemudian ada simbol dilarang merokok, gambar puntung rokok, kemudian di strip, disilang, kemudian ada buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini gambar orang yang bermakna sedang membuang sampah. Jadi maknanya itu buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian bahasa dan identitas. Identitas sebuah etnis sebagian besar itu berkaitan dengan bahasa. Penggunaan bahasa ini juga berperan mengatur sebuah kelompok tertentu. Nah, kelompok-kelompok tersebut diklasifikasikan sebagai pertama usia, jenis kelamin atau gender, kemudian level sosial dan ekonomi. Nah, di level sosial ini ada kaya, sederhana, dan orang yang tidak mampu. Kemudian ada bahasa dan persatuan. Bahasa mengizinkan orang membentuk suatu kelompok yang terlibat usaha secara kooperatif, baik skala besar maupun kecil. Kosakata yang digunakan mungkin bersamaan merekam serta memelihara kejadian-kejadian masa lalu, sekalipun secara interpretasi selektif. Contohnya tuh hikayat Raja Pasai. Nah, di dalam PPT ini terdapat sebuah tulisan hikayat yang berasal dari Raja-Raja Pasai. Diperkirakan ditulis pada abad ke-14 menurut para peneliti. Nah, di sini ini berkisah tentang Merah Silau yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad, kemudian Marah Silau tersebut bersyahadat dan menjadi Sultan Pasai pertama bergelar Malik Al-Saleh. Nah, dari rekaman ini bisa menjadi catatan sejarah dalam suatu kelompok yang nantinya disampaikan secara generasi ke generasi berikutnya. Tentunya menjadi faktor penyatu. Dari generasi sebelumnya menjadi cara penting. Nah, di sini ini menjadi cara penting
menyosialisasikan dan mengajarkan budaya pada anak-anak mengenai nilai serta perilaku normatif yang harus dipertahankan. Nah, untuk mempertahankan tersebut ada beberapa eh, tipe bahasanya. Yang pertama, menyatakan keintiman. Nah, dari bahasa tersebut menyatakan keintiman. Contohnya, intiman. Perkataan orang tua yang selalu dipatuhi sehingga menjadi faktor di dalamnya. Faktor orang tua termasuk menjadi keintiman, sangat inti. Kemudian penghargaan. Nah, dari penghargaan ini contohnya seperti seorang bos memberi apresiasi kepada karyawannya. Kemudian persatuan. Persatuan ini tentu saja kayak musyawarah, mufakat dan menghasilkan sebuah makna persatuan tersebut. Kemudian formalitas. Nah, formalitas di sini ini berkaitan dengan cara kita menanggapi budaya tersebut secara formal dan realistis. Nah, kemudian jarak. Jarak di sini ini seperti jarak tadi dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, itu merupakan jarak dan kondisi lain tertentunya. Kemudian ada di sini aksen. Aksen ini merupakan variasi dalam pelafalan bahasa yang terjadi pada sebuah kelompok menggunakan bahasa yang sama. Contohnya tuh seperti bahasa Melayu nih. Bahasa Melayu ini kan banyak sekali jenisnya. Kita ambil contoh dari Melayu Bengkalis dengan Melayu Bagan. Nah, di Melayu Bengkalis ini biasanya dia menggunakan aksen E, sementara di Bagan memiliki aksen O. Jadi mereka tuh berbeda karena itu tadi bahasanya yang berbeda. Kemudian faktor wilayah. Karena Bengkalis dekat dengan Malaysia, kemungkinan besar pengaruh dari bahasa Malaysia tersebut. Sementara eh, kalau misalnya di Bagan, karena Bagan ini daerah yang mungkin batas wilayah ke Sumatera Utara. Nah, karena tersebut makanya bahasanya agak sedikit kasar. Contohnya tuh kalau di Bagan sendiri kalau mau kemana biasanya bilang mau kemana, nak kemano, nak mano. Atau kalau kalau misalnya di Bengkalis mungkin nak kemana. Ah, kemudian ada dialek. Dialek ini seperti logat ya, logat bahasa, perlambangan, pengkhususan dari bahasa induk. Nah, dialek ini banyak sekali jenisnya. Contohnya itu di Indonesia banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Yang pertama yang ada suku Jawa. Suku Jawa ini memiliki logat yang halus, lembut, dan tidak kasar. Sementara
kalau di Sumatera Utara tuh memiliki logat yang kasar. Eh, Mungkin dari situ kita bisa menilai ciri khas logat dari Jawa mungkin lebih ke halus, sementara di Sumatera tuh tidak ngarahnya ke kasar ya. Makanya itu memiliki pelambangan khusus dari logat. Kemudian ada argot. Nah, kalau argot tersebut memiliki kosakata khusus. Nah, ini nih mungkin yang mengarahnya ke bahasa gaul. Contohnya tuh bahasa gaul kalau di Jawa Surabaya, kalau di Surabaya itu biasanya mereka menambahkan re di belakangnya. Seperti ini contohnya. Nanti re, wis mangan rek, arek-arek nanti iki. Nah, sementara di Jawa kalau di Solo ya kalau di Solo lebih ke ngapak gitu. Nah, di situ tuh lebih bahasa gaulnya. Menjadi kosakata ya, nah di situ tuh menjadi bahasa gaulnya. Nah, itu tuh merupakan kosakata asing bagi suatu kelompok subkultural. Nah, kemudian ada slang. Slang ini bahasa yang menciptakan istilah. Contohnya itu bahasa yang menciptakan istilah-istilah yang digunakan dalam situasi yang sangat tidak formal. Cara untuk menandai identitas. Biasanya ini contohnya kayak banci. Banci itu memiliki bahasa tersendiri. Seperti mana Cin? Nah, gitu-gitulah. Kemudian ada branding. Nah, pasti teman-teman udah tahu apa itu branding. Branding itu mungkin dalam sebuah perusahaan seperti simbol atau logo. Uh, Tujuannya untuk mengidentifikasi produk yang ditawarkan perusahaan tersebut. Ini lingkupnya mungkin lebih ke perusahaan, bisa juga sih ke pribadi sendiri untuk menaikkan branding seseorang. Kemudian simbiosis antar bahasa dan budaya. Nah, ada beberapa simbiosis. Ada kaitan bahasa dan budaya. Secara sederhananya, keduanya bekerja sama dalam hubungan yang saling menguntungkan. Tentu menjamin suatu keberadaan kelompok dan kelangsungan keduanya. Budaya dibutuhkan dalam mengatur pribadi yang berlainan ke dalam kelompok yang kompak sehingga menimbulkan sebuah kepercayaan, nilai, perilaku, dan aktivitas komunitas dapat terbangun dari adanya hal tersebut. Jelas bahwa bahasa dan budaya tidak bisa dipisahkan. Bahasa sebagai cerminan nilai budaya. Nah, dari nilai nilai pola budaya melahirkan orientasi yang saling berhubungan, eh, yang menolong sebuah kelompok untuk memahami kepercayaan, nilai, dan perilaku dalam suatu budaya. Orientasi ini juga direfleksikan dalam isi serta penggunaan bahasa tersebut. Nah, dalam direfleksikannya itu ada
Melalui tinggi dan rendahnya konteks tersebut, artinya dalam suatu percakapan, pendengaran harus mengartikan berdasarkan konteks yang ada. Artinya sangat tergantung pada konteks, karena kata tersebut dapat berarti termi maaf oh mungkin lebih tepatnya perkataan menghargai dalam kelompok. Kemudian tinggi rendahnya pengaruh kekuasaan. Nah, dari kekuasaan ini sangat berpengaruh terhadap cerminan nilai dan budaya. Dan tentunya perbedaan status sangat berpengaruh di sini. Dapat juga ditemukan dalam bahasa dan suatu negara. Contohnya itu perbedaan status, ya mungkin status lah. Banyak pandangan orang awam kalau di desa itu tidak maju. Padahal sebenarnya desa lebih maju daripada kota. Nah, pandangan orang awam ini mengenai mungkin karena di kota memiliki daya ciri khas kekuasaan yang lebih tinggi, karena kota tersebut adalah pusat dalam mengatur sebuah daerah. Nah, dapat diklasifikasikan bahwa desa dan kota sebenarnya tidak berbeda, hanya saja mungkin karena desa desa ini sebagai sumber dayanya kota, dan kota akan berkembang pesat. Nah, di sini nih ada perbedaan kekuasaan. Jadi, tinggi rendahnya pengaruh kekuasaan sangat berpengaruh dalam orientasi penggunaan bahasa tersebut. Kemudian ada bahasa interaksi komunikasi. Pertama ada interaksi interpersonal. Interpersonal tentunya individu dengan individu. Nah, dari budaya yang berbeda terlibat dalam komunikasi. Jelas di sini bahwa seseorang tidak akan menggunakan bahasa asli mereka. Nah, kecuali mereka yang berbicara dalam bahasa keduanya, fasih. Nah, di sini jelas bahwa seorang individu tidak menggunakan bahasa tersebut ketika mereka bertemu dengan yang berbeda budaya. Kalau misalnya mereka bertemu dengan satu bahasa, satu kebudayaan, uh, bisa jadi mereka akan menggunakan bahasa tersebut karena mereka satu kelompok. Kemudian ada interpretasi dan penerjemah. Nah, ini merujuk kepada pertukaran pesan baik secara tertulis, oral maupun simbol. Nah, dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Ini ibaratnya seperti uh, perpaduan asi. Nah, perpaduan di sini ini misalnya dari budaya lain pergi ke budaya budaya yang berbeda. Nah, contoh itu kayak budaya orang Jawa merantau ke Sumatera. Pasti mereka beradaptasi, kemudian bisa jadi budaya lama mereka hilang, kemudian menyatu ke budaya yang baru, atau budaya mereka tetap ada dan mereka mendapatkan kebudayaan baru. Nah, kemudian ada pernikahan antar budaya.
pernikahan antar budaya ini mungkin sangat banyak permasalahan yang dialami dari hal tersebut. Namun, ketika dua orang dari budaya-budaya berbeda menikah, maka menimbulkan sebuah masalah masalah antar budaya. Jadi, biasanya ini dalam suatu pernikahan antar budaya memiliki uh, memiliki aturan. Nah, kesepakatan. Jadi biasanya itu kesepakatan antar dua kelompok kelompok budaya yang ini dengan yang ini misalnya. Nah, dari kedua tersebut kemudian mereka bermusyawarah. Nah, contohnya mungkin seperti ini. Pada pernikahan antar budaya, uh, orang Jawa menikah dengan orang Melayu. Nah, ini kan beda budaya. Jadi, mereka berdua sepakat kalau mereka akan menggunakan baju adat dua kebudayaan pada saat resepsi pernikahan. Nah, dari sini ini ada timbulnya sebuah kesepakatan. Jadi, solusinya ini mungkin lebih ke cara menghargai budaya mereka masing-masing. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.